Namaku Egi. Kejadian ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku SMP, sekitar 4 tahun yang lalu. Saat itu aku pindah ke Bandung dan tinggal di sebuah perumahan. Rumah baruku di perumahan itu bersebelahan dengan sebuah tempat pemakaman umum. Jika dibilang, aku sih tidak terlalu setuju pindah ke sana. Ditambah, kata orang-orang sekitar sana, tidak ada yang betah tinggal lama di rumah itu. Namun orang tuaku tetap menyuruhku tinggal di sana karena akses ke sekolah tidak terlalu jauh dan ada saudara yang sama yang tinggal di perumahan itu. Saat itu aku hanya tinggal berdua bersama saudari kembarku. Kami tinggal untuk sekolah di sana, sedang orang tuaku di Jakarta. Jadi hanya kami berdua yang akan tinggal di rumah itu. Ditemani Mang Ade, pengurus rumah yang tinggal di kamar belakang. Singkat cerita, setelah pindahan, hari Minggu menjelang maghrib, Papa dan Mama pun pamit pulang, meninggalkan kami di sana dan menitipkan kami pada Mang Ade. Rumah ini tidak terlalu besar, hanya 2 kamar, 1 kamar mandi ruang tengah, dan dapur. Namun di halaman belakang ada halaman yang cukup luas dan juga ada kamar Mang Ade di sana. Kamarku berada di depan, bersebelahan dengan ruang tamu. Sedang kamar kakakku di dekat ruang TV. Sebenarnya tidak ada kesan seram di rumah itu. Dan menurutku, aku akan nyaman tinggal di sana. Begitu seharusnya. Hari pertama tinggal di sana, aku tidak bisa tidur. Mungkin belum terbiasa. Suasana perumahan ini sangat hening jika malam hari. Sampai aku dengar suara keran air mengocor dari kamar mandi. Kakakku belum tidur. Aku pun bergegas ke kamar mandi yang berada di ruang tengah. Pintu kamar mandi tertutup. Dari dalam ku dengar kakak seperti sedang bersih-bersih. Aku pun mengetuknya. Kak, lagi ngapain kak? Kak? Ku dengar kakak hanya membalas ketukan dari dalam. Aku pun menunggu kakak di depan pintu. Terdengar suara keran air dimatikan. Sepertinya dia sudah selesai. Hampir 2 menit kakak tidak keluar juga. Kak? Kak?
Aku lalu coba membuka pintu kamar mandi itu. Dan ketika kulihat, astaga, kamar mandi itu kosong. Bulu kuduku berdiri seketika. Ketika kulihat kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Padahal jelas sebelumnya aku mendengar ada suara bahkan ketukan dari dalam kamar mandi itu. Kontan aku langsung berlari ke kamar kakak. Dan ketika itu, kulihat kakak sedang tidur. Tak banyak bicara, aku pun langsung naik ke tempat tidur. Dan tidur bersama kakak di kamarnya. Keesokan harinya, aku coba lupakan kejadian semalam dan bersiap pergi ke sekolah kami yang baru. Mencoba bersosialisasi di sekolah dan berteman dengan tetangga-tetanggaku. Tak perlu waktu lama, aku pun mendapat teman-teman baru. Dan yang mereka tanyakan pertama kali padaku adalah, apa rumahku itu benar ada hantunya? Sepertinya rumor tentang cerita hantu di rumahku itu sudah tersebar. Aku pun menawarkan mereka untuk menginap di rumahku di akhir pekan nanti untuk membuktikan apa rumahku itu benar berhantu atau tidak. Hari demi hari berlalu, aku masih tidak berani tidur sendiri. Kakakku malah sepertinya tidak merasakan apa-apa. Dan dia juga jadi agak risih karena aku tidur terus di kamarnya. Hingga suatu malam, sebelum teman-temanku menginap, sekitar jam 1 pagi, aku masih terjaga tidak bisa tidur. Karena aku mendengar ada suara orang yang sedang menggaruk-garuk tembok, seperti mencakarnya dengan kuku-kukunya. Ya, terdengar jelas dari luar tembok kamar kakakku. Segera aku bangunkan kakakku itu. Dan ketika kakak terbangun, suara itu hilang. Aku coba jelaskan. Aku mendengar suara ada yang mencakar atau menggaruk tembok dari luar kamar kakakku. Aku malah sepertinya membuat dia kesal karena mengganggu tidurnya. Hingga dia pun mengusirku dari kamarnya dan mengunci pintunya. Terpaksa aku kembali ke kamar depan, kamarku. Aku tarik selimut dan terduduk di tempat tidur.
seakan bersiap lari jika terjadi hal-hal aneh. Karena ketika itu perasaanku mulai tidak tenang, seakan ada yang memperhatikanku dari jendela kamarku. Iya. Astaga. Dan tiba-tiba ada yang mengetuknya. Dan terdengar sangat pelan suara seperti seorang perempuan dari luar jendela kamarku itu, yang berkata, seakan bertanya padaku apa aku takut dengan dia. Bulu kuduku berdiri seketika dan jantungku berdebar. Buru-buru aku langsung keluar dari kamar dan mengetuk kamar kakakku lagi. Aku bilang ada yang mengetuk kaca jendela dan aku sangat ketakutan. Kakak pun akhirnya coba menenangkanku dan memperbolehkanku untuk tidur di kamarnya lagi. Keesokan harinya, sore itu hujan turun dengan deras. 4 temanku sudah datang dan akan menginap di rumahku. Kami coba menghangatkan suasana dengan bermain PS. Hingga tak terasa sudah lewat jam 10 malam. Dan ketika itu kami sudah mulai lapar. Kakak mengajak teman-temanku untuk masak di dapur sambil membuat mie. Mereka pun ke sana, kecuali aku yang masih duduk di ruang tengah sambil bermain PS. Di belakang TV ini adalah jendela, dan gordennya kulihat masih terbuka. Sesekali dari ujung mataku terlihat gorden itu tersibak angin. Aku tidak terlalu peduli. Ya mungkin gordennya terkena angin dari sela-sela jendela. Tapi ku ingat-ingat lagi perasaan gordenku itu tidak berwarna hitam. Karena yang kulihat dari ujung mataku, gordennya seperti berwarna hitam yang bergerak-gerak tersibak angin. Kalau itu bukan gorden, lalu apa? Ketika itu, aku pun langsung menengok ke arah gorden. Astaga! Aku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan memakai jubah hitam berdiri di samping televisi. Yang kukira itu gorden. Badannya bergerak-gerak seperti melenggak-lenggok ke kiri dan ke kanan. Wajahnya putih pucat dan terdengar suara tertawa kecil yang menakutkan. Aku pejamkan mata dan berharap yang kulihat itu hanya imajinasiku saja. Sambil terus berdoa di dalam hati. Dan ketika ku buka lagi mataku, sosok itu sudah tidak ada di depan TV.
Ternyata sosok itu sudah ada di sampingku, melihat ke arahku dengan sangat dekat. Matanya membelalak, sangat menakutkan. Bibirnya menyeringai dan terdengar suara seperti menertawakanku. Kepalanya melenggak-lenggok, terus mendekat ke arahku. Namun badannya tetap duduk. Hanya lehernya saja yang memanjang mendekatiku. Kontan aku berteriak sekencang-kencangnya. Ah! 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 Hingga teman-temanku pun datang. Dan Bang Ade, pengurus rumah kami, pun datang ke sana dan coba menenangkanku. Dan ketika aku lihat lagi ke sekeliling, sosok itu sudah hilang. Aku pun ceritakan apa yang kualami beberapa hari yang lalu dan juga malam itu. Teman-temanku pun merasakan. Meskipun hanya bulu kuduk berdiri ketika aku bercerita tentang itu, termasuk kakakku. Mang Ade pun akhirnya angkat bicara. Dia bilang, mungkin sebelum dibangun rumah itu ada satu makam yang terkubur di bawah tanah. Bisa jadi di bawah rumah ini. Sosok perempuan berjubah hitam itu adalah penunggu yang cukup lama, yang sering menampakkan di rumah ini. Namun kehadirannya tidak bisa diusir. Aku hanya perlu terbiasa dengan sosok itu, yang mungkin kita tidak pernah tahu kapan dia akan muncul.